Oke, nah pada sesi ini kita akan coba bahas bagaimana substantif tes itu bekerja atau melakukan assessment pada poin internet dan intranetnya. Jadi, nah kenapa ini menjadi penting? Karena ini aspek komunikasi sebenarnya. Ya, dan ini aspek komunikasi itu kan menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Kalau bahasa di company membuat perusahaan kita itu available di internet, karena itu kita bisa diakses orang lain, kita bisa dilihat orang lain, sehingga otomatis itu akan memiliki peran penting ya dalam konteks ini untuk kemudian kita itu mudah untuk di tanda kutip diganggu atau diserang, atau mungkin juga dari sisi yang lain memudahkan kita kemudian ini jadi titik tambahan, titik lemah kita ketika nanti misalnya operasionalnya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Oke, baik, saya akan share kembali materinya. Nah, dalam konteks ini ya, dalam konteks kita membicarakan network ini, yang harus dipahami pertama memang bahwa network atau internet dan intranet dalam konteks substantif tes ini adalah communication. Nah, jadi ini adalah aspek yang unik ya dari komputer network ya, terutama communication, proses communication. Mungkin masih ingat di mata kuliah jaringan komputer bahwa tidak simple ya communication itu. Jadi kalau kita mau ngirim sesuatu saja, kadang kita harus call dulu gitu ya. Nanti sebelum kita bisa mengirim datanya harus ada acknowledgement, ada handshake, baru kemudian bisa kita kirim data, baru ada verifikasi diterima seluruhnya apa tidak. Nanti kalau ada korup atau loss di tengah jalan seperti apa, nah itu hal-hal yang biasanya muncul begitu ya. Dan ini berbeda dengan application atau data storage sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini juga kita harus nanti deal dengan network topologis. Jadi tidak bisa maksudnya adalah kita tidak bisa melakukan standar assessment yang sama ya, karena sangat tergantung dengan network topologi. Misalnya kalau dia masih menggunakan communication line yang menggunakan beberapa teknologi semacam coaxial cable sampai fiber optic misalnya, kemudian ada hardware komponen, ada software dan seterusnya. Tetapi dalam konteks kita membicarakan substantif tes pada audit ini, untuk network ini sebenarnya kita hanya fokus pada beberapa hal. Jadi yang pertama, kita fokus pada internal dan external subversive activities. Apa itu? Gitu ya. Nah, ini adalah suatu concern kita bahwa ketika kita punya network, dalam hal ini internet atau intranet tadi, kita jadi tahu bahwa gangguan atau aktivitas yang berpotensi mengganggu operasional organisasi dalam menjalankan sistem informasi dalam kacamata network itu bisa berasal dari internal ya, ataupun eksternal. Nah, sehingga audit objektif yang dibangun adalah pertama, kita ingin mencegah dan mendeteksi terutama illegal internal dan internal network access. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa akses yang terjadi baik dari internal maupun eksternal kita, network kita itu terdeteksi sebagai aktivitas ilegal, misalnya semacam itu. Nah, ini biasanya diimplementasikan dalam IDS atau IPS dan sejenisnya, begitu ya. Atau mungkin firewall, kadang juga sudah termasuk di situ. Nah, tetapi karena network itu sebenarnya salah satu bentuk big data ya, karena datanya itu bukan data yang dianalisis gitu, tapi maksudnya data yang sifatnya data core gitu ya. Tapi ini log kan, jadi data log yang banyak sekali. Dari data log itu sebenarnya kita bisa melakukan analisis. Nah, ini beberapa mahasiswa saya yang lagi skripsi misalnya itu sekarang fokusnya memang menggunakan teknik big data untuk mengetahui atau mengklasifikasi atau mengidentifikasi, mendeteksi menggunakan beberapa algoritma machine learning atau deep learning untuk mengetahui apakah itu akses ilegal apa tidak, itu virus atau tidak, itu kan bisa diklasifikasi nanti dari situ. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengcapture misalnya terjadinya penggunaan data yang useless gitu ya. Jadi dari sisi network. Jadi misalnya kayak kita di kampus, misalnya kita punya kapasitas bandwidth sekian, dan berapa banyak yang digunakan untuk komputasi internal, berapa yang lalu lintas komunikasi ke eksternal. Nah, itu juga nanti menjadi pertanyaan. Dan kemudian untuk ini, menjaga secara dalam jangka waktu lama atau preserve ya, integrity dan physical security of data. Terutama ketika
kita memang connected to network. Nah, ini menjadi sangat penting ya, bahwa network itu tidak harus mendapat perhatian khusus sebenarnya di konteks IT atau information system audit ini. Nah, kemudian fokus kedua adalah di equipment failure. Nah, jadi bagaimana kita memastikan bahwa tidak terjadi sesuatu apapun yang bermasalah di sisi equipment yang itu mengakibatkan terjadinya gangguan secara keseluruhan sistem informasi. Hal ini juga termasuk yang kita maksudkan sebagai subversive threat atau gangguan yang nanti bersifat potensial memunculkan risiko saat ini dan masa depan, itu adalah misalnya terjadinya unauthorized interception of message gitu ya. Jadi adanya pencurian atau pemasukan suatu pesan-pesan dalam konteks data gitu ya, dalam lintas data di jaringan, tapi sebenarnya itu tidak diautorisasi atau tidak terotorisasi. Kemudian tadi ya juga akses ke network yang tidak terotorisasi, dan juga beberapa tipe serangan yang mungkin terjadi di network seperti denial of service attack dan seterusnya. Nah, biasanya internal control yang dipakai untuk ini adalah menggunakan firewall ya. Firewall ini berfungsi untuk mengontrol ya, karena dia ada di gateway sehingga dia bisa mengontrol. Ya, lalu lintas orang keluar masuk ke kampus juga dikontrol oleh satpam gitu ya. Sekarang dicek suhu, ditanyain mau ketemu siapa. Nah, itu adalah bagian dari firewall itu tadi. Nah, sehingga pada level ini kita harus memastikan apakah firewall itu memiliki kualifikasi tertentu. Jadi misalnya apakah bukan firewall itu berhasil apa tidak sebenarnya, tetapi lebih ke sini, apakah dia low cost and low security access control apa tidak gitu ya. Kemudian secara eksplisit itu dia bisa melakukan mengecek authenticate outside user misalnya gitu ya. Kemudian dia bisa memfilter ketika terjadi pengiriman pesan atau data yang sifatnya itu junk misalnya. Contohnya ya spam, mungkin broadcast yang tidak tentu ya. Hari-hari ini kita melihat ada penyebaran konten yang tidak appropriate di internet yang cukup viral begitu. Nah, itu kita harusnya punya firewall yang bisa memfilter itu, jangan sampai nanti masuk ke ekosistem network kita. Jadi semacam itu. Kemudian ini juga menjadi menarik ya, experience hacker ya. Jadi apakah cukup mudah ketika masuk di firewall kita. Pada titik tertentu kadang di proses audit ini kita butuh hacker juga untuk membantu kita untuk menganalisis apakah hal ini terjadi apa tidak. Nah, jadi semacam itu. Karena kadang di luar sana itu ada orang yang lebih ahli, yang dia itu punya teknik, sehingga kita juga nggak tahu bagaimana cara dia melakukan penetrasi ke sistem organisasi yang kita bantu. Itu perlu, sehingga perlu banyak orang untuk mengetahui hal semacam itu ya. Nah, kemudian ada juga nanti di application level firewall, jadi ada gateway, ada firewall yang bekerja di level aplikasi, lebih spesifik, lebih localized gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk customable network security ya, gitu. Kemudian punya fungsi yang sangat banyak atau sophisticated ya, karena dia bisa melog banyak sekali. Kalau mungkin rekan-rekan semua coba browsing di internet sekarang itu lagi marak sekali ya, namanya security analytics ya. Nah itu saya seperti menggunakan Apache Maven dipasang di internet, itu bisa capture all thing dari aktivitas kita di dunia maya, dari mana saja. Nah, itu yang sekarang lagi berlomba-lomba, banyak sekali startup atau perusahaan yang kemudian melakukan pengumpulan data itu untuk keperluannya untuk melakukan tadi logging atau mengcapture apa yang terjadi. Oke, nah kemudian ada juga nanti ada denial of service attacks ya. Ini juga menjadi salah satu concern dari network. Ini perlu ada security software yang bisa digunakan untuk menangani kejadian semacam ini, karena biasanya denial of service ini marak sekali terjadi dengan banyak sekali variasi tipe serangannya, sehingga perusahaan harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi apa yang dipakai orang-orang di luar sana untuk melakukan denial of service, dan kemudian kita harus punya mekanisme untuk mempertahankan diri itu tadi. Nah, seorang auditor nanti harus membantu untuk memetakan tipe DDoS yang sering terjadi ke organisasi yang ditangani itu seperti apa, kemudian apa efeknya, apa implikasinya, seberapa besar resiko, dan apa yang harus dilakukan. Gitu. Kemudian nanti juga ada fase encryption, ya. Jadi ini apakah ada mekanisme enkripsi yang termaintain dengan baik, begitu ya.
sehingga resiko-resiko bisa kita hindari. Nah, ini hanya ilustrasi, saya pikir teman-teman sudah paham lah ya di DOS attack, mungkin di mata kuliah yang lain, di enkripsi atau mungkin di network security, itu dijelaskan. Ini juga sama, standar data encryption di kriptografi segala macam, menurut saya ini jauh lebih dalam, ya skip saja. Termasuk nanti public private key encryption dan juga menggunakan beberapa advanced data encryption ya. Nah, kemudian kontrol yang berikutnya yang perlu kita cek adalah digital signature. Nah, digital signature ini metode untuk melakukan autentikasi secara elektronik ya, untuk memastikan bahwa pengiriman atau transmisi pesan data itu dikirimkan kepada dikirimkan oleh pengirim yang terotorisasi, dan pesan itu tidak diganggu oleh sesuatu di tengah jalan, misalnya dilakukan sniffing atau mungkin injecting message tertentu dan seterusnya. Kemudian nanti juga ada digital certificate ya. Ini seperti electronic identification card ya, digunakan untuk public key encryption, sehingga kalau ada digital certification itu akan memudahkan kita untuk memastikan bahwa page atau ya sesuatu yang kita akses itu memang verified ya, verify aman begitu semacam itu. Makanya seringkali kalau kita lihat di website, kalau kita akses ke website kemudian dia punya problem di digital certificate-nya seperti SSL, itu pasti browser akan memberikan informasi bahwa itu tidak secure. Kita diminta untuk melanjutkan apa tidak. Jadi kalau kita melanjutkan, yaitu tanggung jawab kita sendiri. Kalau tidak, ya berarti nanti bisa terjadi sesuatu. Nah, kemudian ada juga nanti model penggunaan atau teknik message sequence numbering ya. Ini digunakan untuk kita mencoba pesan atau traffic data yang keluar masuk diberi sequence number, sehingga ketika data itu hilang kita jadi tahu di sequence number berapa yang itu hilang. Jadi seperti dikasih nomor antrian gitu, kalau dia nggak datang berarti kita tahu itu ada something yang missing gitu ya. Kemudian ada message transaction log, kita juga perlu mengecek apakah di network dilakukan semacam ini untuk mendetek suatu usaha yang dilakukan oleh pihak luar yang ilegal, nah gitu. Kemudian ada nggak request respon teknik ya, ini digunakan menggunakan random control message ya. Kemudian nanti ada callback devices. Nah, ini menjadi penting juga untuk melakukan pre-authorization terhadap network yang saling terhubung satu sama lain. Nah, ini sekarang lagi marak nih ya, karena kita masa-masa WFH gini, beberapa perusahaan mencoba untuk men-securing line WFH-nya. Misalnya saya pakai laptop ini di rumah, ya nanti ini harus diautentifikasi di UGM bahwa memang ini benar-benar saya sedang menggunakan Webex, misalnya kayak gitu. Nah, ini menjadi penting. Nah, nanti yang harus dilakukan di prosedur untuk melakukan ini, ya pertama kita harus melakukan review terhadap firewall ya, efektivitas firewall-nya, apakah dia punya komponen yang dilihat flexibility-nya, proxy servernya, kemudian filteringnya berjalan apa tidak, segregation sistemnya baik apa tidak, punya audit tool apa tidak, kemudian dia bisa memunculkan informasi tentang beberapa kelemahan yang diamati dari lalu lintas data yang dia handle gitu kan. Kemudian kita harus mereview data encryption security prosedurnya, melakukan testing ya, kemudian kita harus analisis transaction log-nya, kemudian melakukan tes terhadap prosedur untuk mencegah unauthorized call-nya. Nah, ini menjadi salah satu prosedur kita melakukan audit pada level network ini. Nah, ini menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa ternyata ya memang kalau kita sering melihat, kita bisa agak sedikit membandingkan kejadian-kejadian saat ini yang memunculkan terjadinya threat secara langsung maupun tidak langsung, itu bisa kita detect sebenarnya, kita bisa analisis dari poin-poin audit semacam ini. Nah, jadi ini menjadi biasanya ya common lah, biasanya kalau ada sesuatu yang bermasalah, nah biasanya itu memang disebabkan karena sumbernya dari yang sudah kita cek di prosedur audit ini. Jadi ya ini karena dari best practice yang terus berulang di industri dan seterusnya ya, sehingga seorang auditor itu punya kemampuan untuk minimal bukan menebak, tapi sudah punya formula bahwa polanya itu kalau ada kejadian semacam ini akan seperti itu, jadi semacam itu, dan nanti prosedurnya seperti apa. Dan sebenarnya itu bisa di AI kan, jadi sekarang lagi ada marak juga tuh menggunakan model audit ini, tapi dengan
mostly pakai AI. Nah, jadi sehingga nanti pekerjaan auditor jauh lebih mudah karena hanya tinggal melakukan analisis dan verifikasi. Nah, itu salah satu yang menjadi concern ke depan. Nah, jadi itu untuk level audit pada network ya, dalam hal ini internet maupun intranet. Oke.